Good morning everybody. So, hari ini kita mau bahas lagi tentang perundang-undangan ketiga. Kali ini pembahasannya Permen nomor 37 tahun 2016 tentang kesehatan dan keselamatan kerja bejana tekanan dan tangki timbun. Jadi sebelum diterbitkan Permenaker nomor 37 tahun 2016, ada undang-undang yang mengatur, yaitu Permenaker Trust nomor 01/Men/1987 dan surat edaran Menaker Trans nomor .se/Men/1990. Nah, itu peraturan lama sebelum digantikan dengan peraturan baru Permenaker nomor 37 tahun 2016. Jadi, bejana tekanan adalah bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan dan dipakai untuk menampung gas, udara, campuran gas, atau campuran udara baik dikempah menjadi cair atau dalam keadaan larut maupun beku. Sedangkan tangki timbun adalah bejana selain bejana tekanan yang menyimpan atau menimbun cairan bahan berbahaya atau cairan lainnya di dalamnya terdapat gaya tekan yang ditimbulkan oleh berat cairan yang disimpan atau ditimbun dengan volume tertentu. Jadi ibaratnya kita harus berhati-hatilah untuk dalam perencanaannya, dalam penanganannya, dalam segalanya. Karena yang terpenting ya harus jaga kesehatan, juga keselamatan kita terutama. Berikutnya, apa sih pelaksanaan atau syarat-syarat ketiga bejana tekanan dan tangki timbun? Yang pertama yaitu melindungi ketiga tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dari potensi bahaya, bejana tekanan ataupun tangki timbun. Yang kedua, menjamin dan memastikan bejana tekanan atau tangki timbun yang aman untuk mencegah terjadinya peledakan, kebocoran, dan kebakaran. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas. Jadi ketika semua tiga tujuan ini tercapai, maka akan tercipta suasana tempat kerja yang aman dan pastinya memberikan rasa aman, tentram untuk pekerjanya, sehingga proses produksi akan berjalan dengan baik. Berikutnya, apa sih syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi teknisi bejana tekanan atau tangki timbun? Yang pertama, harus berpendidikan minimal SMK jurusan teknik atau SMA jurusan IPA atau memiliki pengalaman paling sedikit 3 tahun di bidang bejana tekanan. Kedua, berbadan sehat menurut keterangan dokter dan umur paling rendah 21 tahun serta memiliki lisensi ketiga. Itu syarat-syarat yang dibutuhkan oleh seorang teknisi. Kemudian dalam perencanaan bejana tekanan dan atau tangki timbun, kita juga membutuhkan syarat-syarat. Yang pertama yaitu dari pembuatan gambar, konstruksi, instalasi, dan cara kerjanya. Kemudian perhitungan kekuatan konstruksi, terus pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama harus memiliki tanda hasil pengujian dan atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dan menyediakan lembar data keselamatan asetilen dan aseton khusus pembuatan bejana penyimpanan asetilen dan aseton, serta pembuatan gambar konstruksi alat perlindungan dan cara kerjanya. Jadi itu syarat-syarat dalam perencanaan bejana tekanan dan atau tangki timbun. Kemudian setelah
kita lakukan perencanaan, kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara kita untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian, yaitu setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pengisian, pengangkutan, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, dan penyimpanan bejana tekanan dan tangki timbun harus dilakukan pemeriksaan dan atau pengujian. Jadi pengujian dan pemeriksaan ini bersifat wajib agar kita bisa melihat kualitas dan ketahanan bejana dan tangki timbun itu sehingga layak digunakan atau tidak, aman atau tidak, seperti itu. Berikutnya, tak lupa juga kita selalu mengadakan pengawasan dan sanksi jika sampai terjadi pelanggaran. Pada poin pengawasan, di mana pelaksanaan K3 bejana tekanan dan tangki timbun di tempat kerja dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Untuk sanksinya, pengusaha dan atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi kita semua harus berkontribusi aktif, kita semua harus selalu mematuhi dan jangan lupa juga jaga selalu kesehatan dan keselamatan kita pada saat kita ada di lingkungan kerja. Oke, dan kesimpulannya, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian khusus, termaksud dalam penanganan bejana tekanan dan tangki timbun, yang mana mulai dari kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pengisian, pengangkutan, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, dan penyimpanan bejana tekanan dan tangki timbun harus dilakukan pemeriksaan dan atau pengujian sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga nantinya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena kita sudah meminimalisirnya dengan cara melakukan hal-hal tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.